warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan hadir pada rapat kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Direktur dan rekan-rekan yang telah hadir, yaitu ada Direksi Keuangan, Biro Kredit, Biro Dana, Biro Luar Negeri, Biro Perencanaan, Biro Pimpinan Wilayah, dan Cabang. Marilah pada rapat kali ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai rapat ALKO. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Direktur. Baik, terima kasih kepada Sekretaris. Seperti biasa, kita akan melaksanakan rapat ALKO mengenai pencapaian kinerja dan keuangan serta untuk menentukan cost of fund dan suku bunga dasar kredit. Kemudian, kami akan merencanakan bisnis bank untuk kemajuan Bank BNI ke depannya. Untuk pembahasan pertama, kita akan mulai dengan laporan progres kinerja dari keuangan yang akan disampaikan oleh Direktur Biro Keuangan. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Direktur. Di sini saya sebagai Direktur Keuangan akan memaparkan laporan keuangan Bank BNI selama 1 tahun terakhir. Berdasarkan laporan keuangan, total aset Bank BNI pada tahun 2019 mencapai 780.237.380. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 3,4 atau setara dengan Rp25.662.177 dibandingkan dengan total aset pada tahun 2018 yang berjumlah Rp745.575.210. Kemudian untuk total liability Bank BNI pada tahun 2019 mencapai angka Rp633.339.187. Dan untuk total equity Bank BNI pada tahun 2019 mencapai angka Rp116.898.206. Kemudian untuk laba bersih tahun berjalan Bank BNI pada tahun 2019 mencapai Rp14.612.864. Hal ini pun sama mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah Rp14.462.162. Kemudian untuk laba komprehensif tahun berjalan Bank BNI pada tahun 2019 mencapai angka Rp17.062.910, yang mana terjadi peningkatan sebesar Rp2.725.324 dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah Rp14.437.586. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Direktur Utama. Baik, terima kasih kepada Direktur Biro Keuangan yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian dari biro yang lainnya, apakah ada pertanyaan untuk Biro Keuangan? Cukup. Baik, kita akan lanjutkan laporannya kepada Biro Kredit untuk melakukan cross-check terhadap rekam jejak kredit pinjaman nasabah. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Biro Kredit. Terima kasih kepada Bapak Direktur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil laporan pada periode 1 Desember 2018 hingga 31 Desember 2019. Di mana laporan dari Biro Kredit sendiri ini meliputi ROE dan ROA. Yang pertama yaitu ROE, di mana pada bulan Desember 2018 mencapai 13,96%, sedangkan pada bulan Desember 2019 mencapai 12,50%. Di mana menurun sebesar 1,46%. Sedangkan ROA meliputi GRTA, di mana pada bulan Desember 2018 mencapai 9,13%, sedangkan pada Desember 2019 mencapai 8,77%, yang menurun hingga 0,36%. Yang kedua yaitu ada NITA, di mana pada bulan Desember 2018 mencapai 1,91%, dan pada bulan Desember 2019 mencapai 1,87%, di mana menurun sebesar
0,04%. Yang ketiga yaitu ada LRL, di mana bulan Desember 2018 mencapai 6,66%, sedangkan pada bulan Desember 2019 mencapai 10,36%, di mana menurun hingga 3,7%. Yang keempat yaitu ada IMEA, di mana bulan Desember 2018 mencapai 27,94%, sedangkan pada bulan Desember 2019 mencapai 29,41%, di mana menurun hingga 1,47%. Yang kelima yaitu ada GRTA, di mana pada bulan Desember 2019 mencapai 9,13%, sedangkan pada bulan Desember 2019 mencapai 8,77%, di mana menurun hingga sebesar 0,36%. Untuk laporan yang berikutnya yaitu ada CHAR dan LDR. Pada LDR di mana bulan Desember 2018 mencapai 366%, sedangkan bulan Desember 2019 mencapai 393%, yang menurun hingga sebesar 27%. Dan yang terakhir itu ada CHAR pada bulan Desember 2018 mencapai 363%, dan sedangkan pada Desember 2019 mencapai 381%, yang menurun hingga 18%. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Direktur Biro Kredit yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian dari biro yang lainnya, apakah ada pertanyaan untuk Biro Kredit? Cukup. Baik, kita akan lanjutkan laporannya kepada Biro Dana untuk menentukan cost of fund dan over hard cost, dan juga net interest margin-nya. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Biro Dana. Baik, untuk data mengenai cost of fund pada 2018 yaitu 3,23% dan pada 2019 3,65%. Artinya, pada 2019 cost of fund mengalami kenaikan sebesar 0,42%. Peningkatan cost of fund utamanya disebabkan adanya kenaikan pada mata uang rupiah dan mata uang asing. Kemudian untuk overhead cost yang terjadi pada 2 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 0,15%. Risk factor yang terjadi pada tahun 2018 sebanyak 2,90% dan 2019 3,03%. Untuk selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan pada tahun 2018 berada di angka 2,78% dan tahun 2019 2,54%. Pajak yang dibayarkan pada 2018 sebesar 0,66% dan 2019 0,60%. Kemudian BLR menghitung keseluruhan hasil perhitungan pada 2018 sebesar 13,02% dan pada 2019 13,42%. Kemudian yang terakhir mengenai net interest margin Bank BNI pada tahun 2018 mencapai 5,29% dan pada 2019 mengalami penurunan menjadi 4,92%. Namun hal ini bukan merupakan penurunan yang signifikan dan berbahaya. Penurunan ini masih bisa dikatakan sebagai kondisi keuangan yang cukup baik dan stabil. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan direksi. Baik, terima kasih kepada Biro Dana atas laporannya. Dapat disimpulkan bahwa interest margin Bank BNI pada 2 periode sekarang sangat baik. Kemudian kita akan mendengar kemajuan Bank BNI di pandangan dan isu di luar negeri. Saya serahkan laporannya kepada Biro Luar Negeri. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur untuk waktunya. Mengenai penyusunan rencana program serta penataan organisasi dan tata letak pelaksanaan itu, mungkin bisa langsung dijelaskan kepada Biro Perencanaan seperti itu. Baik, terima kasih kepada Direktur Luar Negeri yang telah menyampaikan atas informasi mengenai isu global di luar negeri. Kemudian kita akan mendengar mengenai koordinasi penyusunan rencana program penataan organisasi dan tata laksana bisnis Bank BNI. Maka dari itu saya serahkan kepada Biro Perencanaan. Waktu dan tempat saya persilakan.
Terima kasih kepada Direktur Utama. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana bisnis Bank BNI. Bank BNI akan melakukan sejumlah aksi korporasi mulai dari penerbitan surat utang global, penawaran umum berkelanjutan, sampai dengan membeli bank. Persero juga telah memasukkan penerbitan global bond sebesar 500 juta US dollar ke dalam rencana bisnis Bank BNI. Hasil penerbitan utang tersebut akan digunakan untuk refinancing dan sebagai penyaluran kredit. Dalam menerbitkan surat utang harus dilakukan di waktu yang tepat, yakni semester 1 2020. Bank BNI berencana menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan atau PUB senilai 5 triliun di tahun ini. BNI membidik bank kategori bank umum kegiatan usaha atau BUKU 1 dan BUKU 2 yang nantinya akan difokuskan untuk bank digital. Sekian pemaparan rencana bisnis Bank BNI yang akan dilakukan ke depannya. Saya kembalikan kepada Direktur Utama. Baik, terima kasih atas laporan dari Biro Perencanaan yang telah memaparkan rencana dan strategi untuk kemajuan Bank BNI ke depannya. Kemudian bagaimana dari Biro Wilayah? Apakah ada tanggapan, saran, ataupun kesenjangan dari laporan yang telah disampaikan? Ada izin memberikan Silakan. masukan atau saran untuk Bank BNI ke depannya. Harus terus memperhatikan aspek likuiditas meskipun dalam kondisi bank akan mempertumbuhkan penyaluran kredit yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penghimpunan DPK, LDR, ditakutkan akan menimbulkan penyalahgunaan kredit yang telah diberikan oleh PT Bank BNI. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pimpinan Biro Wilayah yang telah memberikan masukan dan sarannya. Kemudian dari biro yang lainnya, apakah setuju mengenai perencanaan Bank BNI ke depannya yang sudah dipaparkan oleh Biro Perencanaan? Setuju. Oke. Baik, terima kasih atas laporan dari rekan-rekan semuanya. Saya harapkan dari rapat ALKO ini kita dapat mempelajari bagaimana cara mendapatkan profit yang lebih besar di tahun selanjutnya, dan juga kemudian saya harapkan dengan rapat ini menjadikan evaluasi untuk kemajuan Bank BNI menjadi lebih baik di tahun depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya. Saya serahkan kepada sekretaris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat kita simpulkan dari rapat kali ini, sepanjang 2019, laba operasional sebelum pencadangan akhir 2019 sebesar 28,32 triliun atau tumbuh sebesar 5% year on year. Perolehan laba ini ditopang dari pendapatan non-bunga sebesar 11,36 triliun atau tumbuh sebesar 18,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya atau sebesar 9,62 triliun. Pertumbuhan pendapatan non-bunga ini ditopang oleh pertumbuhan recurring fee sebesar 17,7%, sekitar 17,4% dari FBI atau fee based income yang terhimpun. Berasal dari aktivitas bisnis internasional BNI melalui kantor BNI cabang luar negeri. Dan hasil ROE PT Bank Negara Indonesia tahun 2018 nilainya sebesar 13,96%, tahun 2019 ROE nilainya sebesar 12,50%. Jadi ROE Bank BNI cukup efektif karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Bank BNI sudah cukup efektif dan efisien dalam memanfaatkan modal yang dimilikinya untuk memperoleh keuntungan. Sekian rapat kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian rapat ALKO hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.